Viral video Dewi Tanjung yang memberikan kritikan keras terhadap Sugi Nur atas penamaan Gus di depan namanya. Menurut Dewi Tanjung, dan saya kira ini sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa yang berhak menyandang kata-kata Gus itu adalah seorang anak kiai yang teranya itu dari pihak bapak atau laki-laki. Karena kalau di Jawa Timur itu memang begitu adanya. Kalau dia datang dari terah perempuan, maka cak, panggilannya itu cak. Nah itu. Si Sugi Nur ini bapaknya kiai, bapaknya ulama di Jawa Timur. Lalu pertanyaan Nyai, di mana Sugi Nur ini pernah belajar mendalami agama Islam? Siapa kiainya, siapa ustadz yang mengajarkan dia? Ya, karena dia kenapa udah bisa mengaku-ngaku dirinya ustadz dan udah berceramah keliling-keliling dan orang percaya lagi sama isi ceramah manusia ini. Yang pasti bahwa para pendukung Sugi Nur sudah pasti memang bukan orang yang waras. Masa tukang debus dikasih jadi ustaz, tukang loper koran dikasih jadi ustaz, tukang penjual obat dikasih jadi ustaz, ya semua-semuanya lah. Penjual soft test dikasih jadi ustaz. Ini yang kerjanya kadrung ini. Yang penting bisa bicara, hafal sedikit ayat, sudah dijadikan ustaz. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Oleh karena itu, tentu bagi orang yang waras menilai Sugi Nur ini, dia melakukan itu, kalaupun misalnya memang dia yang memasang namanya Gus, berarti orang ini memang sengaja melakukan itu untuk cari panggung atau bagaimana supaya dia diakui sebagai tokoh masyarakat. Karena yang namanya Gus itu tokoh, apalagi kalau di Jawa Timur ya, itu tokoh besar itu. Yang kedua, kalaupun misalnya yang meminta itu, yang memberikan, yang kedua, kalaupun yang memberikan panggilan Gus itu adalah jamaahnya sendiri tanpa ada paksaan, maka jamaahnya ini memang jamaah somplak. Ya, tapi kalau jamaah Sugi Nur memang rata-rata begitu sih. Tak bisa dipaksa cerdas. Memang rata-rata orangnya dungu. Orangnya memang datang dari dunia antah berantah yang tidak jelas. Nah, kita langsung saja bagaimana tohokan dari Dewi Tanjung. Ya, ini pertanyaannya yang Nyai tahu itu, kalau Gus itu sebutan buat anak laki-laki, seorang pemuka agama dan kiai di Jawa Timur. Si Sugi Nur ini bapaknya kiai, bapaknya ulama di Jawa Timur. Lalu pertanyaan Nyai, di mana Sugi Nur ini pernah belajar mendalami agama Islam? Siapa kiainya, siapa ustadz yang mengajarkan dia? Ya, karena dia kenapa udah bisa mengaku-ngaku dirinya ustadz dan udah berceramah keliling-keliling dan orang percaya lagi sama isi ceramah manusia ini. Ya, Sugi Nur ini, Sugi Nur Raharja, lahir di Bantul. Ia mengaku bapaknya bernama Tommy Susanto, seorang pemain debus berilmu hitam yang katanya preman Malioboro. Ini katanya ya, Nyai baca di sini. Laki-laki yang tidak selesai sekolah dan hanya sampai kelas 5 SD ini kerap mengaku bersekolah di jalanan hingga besar. Wow. Ya. Nah, di dalam ini si Sugi Nur ini seringkali mencaci maki, menghujat semua orang, dibilang kafir yang tidak seiring dan tidak menjadi jamaah dia, ya. Nah, dia juga Sugi Nur ini kan dia udah ngaku dia nggak hafal Al-Quran, dia nggak hafal hadis, dia nggak hafal kitab kuning. Tapi kenapa tiba-tiba manusia ini bisa menjadi seorang ustadz dan begitu banyak manusia-manusia yang percaya sama isi ceramah Sugi Nur ini? Ini kan amat sangat disayangkan, ya kan? Amat sangat disayangkan, yang mana dia isi ceramahnya nggak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang baik dan benar, ya. Nah, di sini Nyai mau membuka sebuah ceramah ya, kita dengar bareng-bareng. Ayo, kenapa kok nggak dilaporkan saya Jokowi itu pembohong? Kenapa nggak dilaporkan yang itu aja? Biar sekalian mantap. Ayo. Rezim ini penuh dengan orang-orang munafik.
Dan rezim ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang pembohong dan pendusta. Loh, coba tangkap, laporkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Terus. Sedikit. Yang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Gus Nur dan para jamaah sekalian. Dan saya memohon maaf sebelumnya Ustadz. Apabila saya ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Nama saya Alam Syah. Alamat saya Asad. Saya mahasiswa. Jadi Ustadz, saya sekarang ini memang pengen mendengarkan ceramah Ustadz. Dan terutama pertama kali niat saya kemari beribadah, berzikir, dan menenangkan pikiran saya. Dan begitu pula saya sangat suka sekali ceramah siapapun itu Ustaz. Tidak Ustaz, bukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ustaz, saya bukan ingin mengajak berdebat. Mohon maaf Ustaz, mohon maaf. Sebentar Ustaz. Sebentar. Kalau kau nggak suka pulang. Kalau nggak suka pulang. Yang hitungan ya. Kalau kau nggak suka pulang. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana para pendukung ya yang percaya sama Sugi Nur ini. Ustadz kaleng-kaleng ya. Jelas di saat ada seseorang yang memprotes bagaimana isi ceramahnya Sugi Nur, tiba-tiba jamaahnya Sugi Nur yang fanatik yang menganggap Sugi Nur ini udah paling hebat, paling benar, paling suci, itu langsung ngemari anak ini. Ya, ini jelas salah. Dalam ajaran agama Islam yang baik dan benar itu tidak dibenarkan. Kalian harus bisa menerima kritikan, masukan, pendapat orang lain. Dan di dalam ajaran agama Islam kita tidak boleh menghakimi, menghujat sesama muslim. Apalagi kalau dia mau menyatakan kebenaran, fakta kebenaran, meluruskan isi ceramah si Sugi Nur yang sesat ini. Ya, kalian yang percaya sama dia, percaya sama Gus Sugi Nur, harusnya kalian berpikir, apa benar isi ceramah Sugi Nur ini? Apa ada di dalam kandungan Al-Quran? Apa ada dalam ajaran agama Islam yang baik dan benar? Dia aja nggak hafal Al-Quran, dia aja nggak hafal hadis. Kita tidak tahu di mana Sugi Nur ini belajar agama Islam yang baik dan benar. Siapa gurunya, siapa kiainya, di mana pesantrennya. Ya, orang seperti ini kita percaya. Hah? Orang seperti ini kita percaya. Orang yang hanya cari makan, menjual isi ceramah, hanya menjual agama demi perut dan kepentingan pribadinya. Itu yang kita percaya. Manusia seperti Sugi Nur ini. Baik sahabat, saya kira jelas ya bagaimana Dewi Tanjung memberikan pencerahan kepada kita semua. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kata-kata Gus itu tidak seharusnya disematkan kepada penjual softest. Jadi memang Gus itu sebenarnya memang anak kiai. Jadi anak kiai besar, dan itu di Jawa Timur. Kalau dia datang dari terang perempuan seperti yang saya bilang tadi, sekali lagi itu panggilannya Cak. Hanya ada namanya Cak Lontong. Oke, saya kira cukup ya. Semoga ini memberikan edukasi kepada kita semua. Yang pasti bahwa para pendukung Sugi Nur sudah pasti memang bukan orang yang waras. Masa tukang dubus dikasih jadi ustaz, tukang loper koran dikasih jadi ustaz, tukang penjual obat dikasih jadi ustaz, ya semuanya lah. Penjual soft test dikasih jadi ustaz. Ini yang kerjanya kadrung ini.
Yang penting bisa bicara, hafal sedikit ayat, sudah dijadikan ustaz. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.